Kasus yang akan kita bahas kali ini dilakukan oleh oknum TNI, bukannya sebagai pelindung, malah sebagai pelaku kejahatan. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Juwita yang akrab disapa Juju lahir pada tahun 2022 dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak masih sekolah, Juju sudah bercita-cita menjadi seorang jurnalis karena terinspirasi oleh sosok jurnalis perempuan sukses Najwa Shihab. Demi mewujudkan impiannya, setelah lulus SMA pada tahun 2021, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Kalimantan Selatan, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Memasuki tahun kedua kuliah, pada tahun 2022, Juju mulai mengambil langkah nyata untuk meraih mimpinya dengan mendaftar sebagai jurnalis di salah satu media lokal. Berbekal minat, kemampuan, dan kecintaannya pada dunia jurnalistik, ia berhasil diterima dan mulai bekerja sambil tetap menjalani perkuliahan. Sejak saat itu, Juju terus belajar dan memperdalam ilmu jurnalistik, serta menjalankan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Setelah beberapa tahun berkarir, kualitas tulisannya mulai dikenal luas dan mampu bersaing dengan para jurnalis terbaik di daerahnya. Ia bahkan mendapat pengakuan sebagai wartawan muda yang kompeten, menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, serta meraih berbagai penghargaan dan prestasi sebagai jurnalis muda. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2024, Juju yang saat itu sudah memasuki semester 8 mulai memusatkan perhatian pada penyusunan skripsi untuk menyelesaikan program sarjana. Karena ingin fokus menuntaskan tugas akhir, ia meminta izin kepada atasannya agar beban kerjanya untuk sementara dikurangi. Pihak kantor pun mendukung, sehingga Juju dialihkan menjadi wartawan lepas yang bisa bekerja dari mana saja. Dengan begitu, ia tetap dapat menjalankan tugas jurnalistik sambil fokus menyelesaikan skripsinya. Di tengah kesibukan tersebut, Juju menjalin kedekatan dengan seorang pria bernama Jumran, anggota Tamtama TNI Angkatan Laut yang bertugas di Banjarmasin, yang jaraknya sekitar 1 jam dari kota Banjarbaru. Keduanya masih berada di Kalimantan Selatan. Seiring hubungan mereka semakin dekat, pada akhir Desember 2024, Jumran berencana datang ke kota Banjarbaru untuk menemui Juju. Karena rencananya hanya untuk bertemu, Juju pun menyetujuinya. Namun, di tengah perjalanan, Jumran kembali menghubungi Juju dan meminta dicarikan hotel untuk beristirahat di Banjarbaru dengan alasan kelelahan setelah latihan MMA, olahraga bela diri yang memang menjadi hobinya. Tanpa menaruh curiga, Juju menuruti permintaan tersebut dan membantu memesankan hotel. Setelah hotel dipesan, mereka bertemu. Disinilah awal masalah terjadi. Saat berada berdua di kamar hotel, Jumran tiba-tiba mendorong Juju hingga terjatuh ke tempat tidur, kemudian menahan tubuhnya dan memaksakan kehendaknya. Dalam kondisi ketakutan dan tidak menerima apa yang dialaminya,
Juju diam-diam merekam kejadian tersebut menggunakan ponselnya selama sekitar 5 detik tanpa sepengetahuan Jumran. Rekaman itu rencananya akan dijadikan bukti atas perbuatan yang telah dilakukan Jumran. Setelah kejadian di hotel, Jumran kembali ke Banjarmasin untuk menjalankan tugas dinas. Sementara Juju pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Juju belum berani melaporkan apa yang dialaminya. Ia mulai mengalami trauma yang membuat sikapnya berubah. Yang sebelumnya ceria, kini ia sering terlihat murung dan tertekan. Perubahan ini membuat keluarganya curiga dan beberapa kali mencoba bertanya, tetapi Juju masih belum sanggup menceritakan kejadian sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, Juju akhirnya memberanikan diri bercerita kepada kakak iparnya tentang apa yang terjadi. Bahkan menunjukkan rekaman sebagai bukti. Kakak iparnya yang tidak terima dan segera membicarakan hal ini kepada keluarga besar. Setelah mengetahui kejadian tersebut, keluarga Juju marah dan menuntut pertanggungjawaban. Mereka menghubungi Jumran beserta orang tuanya, serta mengancam akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dengan bukti video yang dimiliki. Karena takut dilaporkan dan khawatir karirnya sebagai anggota TNI hancur, Jumran menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Orang tuanya bahkan sempat datang ke rumah Juju untuk melamar. Namun, Jumran sendiri tidak hadir dalam acara lamaran tersebut. Meski begitu, keluarga Juju awalnya tetap berprasangka baik dan kedua keluarga mulai merencanakan pernikahan yang dijadwalkan pada Mei 2025. Di tengah persiapan pernikahan, Jumran justru menghilang tanpa kabar. Merasa dipermainkan, keluarga Juju kembali mengancam akan melaporkannya ke pihak berwajib atas kejadian di hotel. Saat itu, Jumran sedang sibuk proses pindah tugas ke Balikpapan yang berjarak sekitar 10-11 jam perjalanan dari Banjarbaru. Dalam situasi tersebut, ia diduga berusaha menghindari tanggung jawab dengan membatalkan rencana pernikahan secara tiba-tiba. Karena tetap takut dilaporkan dan khawatir karir militernya hancur, ia kemudian mulai mencari jalan pintas dengan merencanakan tindakan ekstrim untuk menghabisi Juju demi lepas dari seluruh masalah yang dihadapinya. Pada 21 Maret 2025 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Jumran yang sedang bertugas di Balikpapan menghubungi Juju dan mengajaknya bertemu di Banjarbaru. Tanpa menaruh kecurigaan, Juju menyetujui ajakan tersebut dan tidak memberitahu keluarganya tentang rencana pertemuan itu. Setelah mendapat persetujuan, Jumran berangkat dari Balikpapan menuju Banjarbaru dengan bis dan menempuh perjalanan semalaman. Setibanya pada pagi hari, ia langsung menyewa mobil Daihatsu Xenia untuk melancarkan rencananya. Ia juga sempat singgah ke minimarket untuk membeli masker dan sarung tangan. Setelah semua persiapan selesai, Jumran menghubungi Juju dan memberitahu bahwa ia sudah tiba, lalu mengajak segera bertemu. Juju yang saat itu berada di rumah langsung bersiap sekitar pukul 9 pagi. Sebelum berangkat, ia sempat pamit kepada keluarganya dengan alasan ingin bertemu seseorang. Karena tidak curiga, keluarganya mengizinkan tanpa menyadari bahwa itu menjadi terakhir kalinya mereka melihat Juju. Ia kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Frigo. Sementara itu, Jumran sudah menunggu di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan meminta Juju datang ke sana. Setelah bertemu, Jumran mengajak Juju berkeliling menggunakan mobil sewaan tersebut. Juju pun memarkirkan motornya di sebuah minimarket yang tidak jauh dari lokasi pertemuan. Setelah itu, mereka berangkat bersama menuju kawasan Gunung Kupang. Setelah memasuki area kebun karet yang jalannya sepi, Jumran menghentikan mobil dan memaksa Juju pindah ke kursi belakang. Di sana,
ia langsung menahan tubuh Juju yang berusaha melawan. Karena tenaga mereka tidak seimbang, Juju tidak mampu melepaskan diri, dan Jumran kembali melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Setelah itu, ia mencek Juju sekuat tenaga, hingga akhirnya Juju tidak bergerak dan berhenti bernafas. Setelah kejadian tersebut, Jumran berusaha menghilangkan jejak dengan merancang skenario seolah-olah Juju mengalami kecelakaan motor. Ia pergi ke minimarket tempat motor Juju diparkir dengan menggunakan kendaraan yang lewat. Sementara tubuh Juju ditinggalkan di dalam mobil. Sesampainya di minimarket, ia sempat membeli air mineral, lalu mengambil motor Juju dan kembali ke mobil. Setibanya di lokasi, ia mengenakan sarung tangan dan menyiram bagian motor yang sempat disentuhnya menggunakan air yang sudah dibeli, dengan tujuan menghapus sidik jari. Ia juga merusak beberapa bagian motor agar tampak seperti akibat kecelakaan. Setelah itu, tubuh Juju bersama motornya ditinggalkan di pinggir jalan. Tidak berhenti di situ, ia juga menghapus rekaman video berdurasi 5 detik tentang kejadian di hotel, lalu menghancurkan ponsel Juju agar jejak kejadian tersebut benar-benar hilang. Setelah merasa semua rencananya selesai, Jumran melarikan diri menggunakan mobil sewaan. Karena terburu-buru, mobil tersebut tidak dikembalikan ke tempat rental, melainkan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan di wilayah Banjarbaru. Ia kemudian menuju Bandara Internasional Samsudin Noor di Banjarbaru untuk terbang kembali ke Balikpapan. Sekitar 1 jam kemudian, ia tiba di Balikpapan dan langsung kembali menjalankan tugas seperti biasa. Pada hari yang sama, sekitar pukul 3 sore, warga di kawasan Jalan Gunung Kupang dikejutkan oleh penemuan seorang perempuan bernama Juwita yang tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi sudah tidak bernapas. Awalnya, banyak yang mengira ia merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Warga kemudian memanggil ambulan dan jenazah Juju dibawa ke RSUD Idaman Banjarbaru. Keluarga yang dapat kabar segera datang ke rumah sakit. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan sesuai prosedur. Namun, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah kejanggalan. Luka pada tubuh Juju tidak menunjukkan ciri khas korban kecelakaan, melainkan lebih mengarah pada tanda-tanda kekerasan. Kerusakan pada sepeda motor juga tidak terlihat wajar untuk sebuah kecelakaan. Selain itu, di lokasi penemuan tidak ditemukan jejak yang menunjukkan telah terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Hasil otopsi kemudian menemukan cairan pada korban yang mengindikasikan adanya kekerasan seksual yang dialami Juju. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan secara mendalam. Kabar mengenai kasus ini pun menyebar dan menghebohkan masyarakat. Jumran yang saat itu sedang bertugas di Balikpapan juga mengetahui berita tentang penemuan Juju. Ia mulai panik ketika polisi semakin yakin bahwa ada pelaku di balik kejadian tersebut dan mulai menelusuri identitasnya. Karena takut dicurigai, Jumran mencoba bersikap seolah turut berduka. Ia menghubungi keluarga Juju dan bahkan mengirim uang sebesar 1 juta rupiah sebagai bentuk belasungkawa, dengan harapan tidak menimbulkan kecurigaan. Meski demikian, polisi tetap melanjutkan penyelidikan hingga akhirnya menemukan petunjuk penting dari laptop milik Juju. Ternyata, Juju sempat masuk ke akun WhatsApp melalui laptopnya, sehingga polisi menelusuri percakapan terakhirnya. Dari sana, terungkap bahwa sebelum kejadian, Juju memiliki janji bertemu dengan Jumran, seorang oknum TNI Angkatan Laut yang bertugas di Balikpapan. Mengetahui hal tersebut, kepolisian segera bekerja sama dengan polisi militer TNI Angkatan Laut untuk menangani kasus ini di bawah yuridis militer. Tim gabungan kemudian menjemput Jumran di tempat dinasnya untuk diperiksa dan diinterogasi. Dalam proses tersebut, Jumran akhirnya mengakui perbuatannya dan menceritakan seluruh kejadian.
Ia mengaku melakukan tindakan itu karena sebenarnya tidak ingin menikahi Juju. Keluarga Juju yang mengetahui bahwa Jumran adalah pelaku tentu sangat terkejut. Mereka mengembalikan uang 1 juta rupiah yang sebelumnya dikirimkan Jumran. Dan melalui kuasa hukum, keluarga korban mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Melihat perbuatannya, kasus ini bukan hanya tergolong pembunuhan berencana, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap perlindungan perempuan. Komnas Perempuan di Jakarta turut mengecam kejadian tersebut dan menilai peristiwa ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Akibatnya, Jumran terancam hukuman yang sangat berat, mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, hingga pidana penjara selama 20 tahun. Namun, hingga saat ini, vonis belum dijatuhkan karena proses hukum masih berjalan. Mengingat kasusnya besar, rumit, dan tergolong baru, saat ini Jumran masih menjalani persidangan di pengadilan militer. Banyak pihak berharap pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dari peristiwa ini, diharapkan ada pelajaran yang bisa diambil, terutama bagi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan. Semoga kedepannya kejadian serupa tidak terulang lagi, kapanpun dan dimanapun. Untuk Juju, semoga husnul khotimah.